Hai Tiwu, Hai. apa kabar Tiwu? Baik, I'm great. Tiwu, kamu kan punya bakat bermusik dan menyanyi itu dari kakek kamu, Iya. ya kan? Well, no Maksudnya, exactly kayak musisi ya. ya musisi maksud Musisi, saya. Iya, iya, darah iya. seni itu Darah dari seni. kakek kamu. Sementara orang tua kamu and the siblings nggak punya darah itu. Iya. Terus kamu eksplorasinya gila-gilaan ya. Kamu bikin single, terus kamu jadi vocal coach, Iya. kamu juga apnon, kamu juga bermain teater, kamu juga berbisnis restoran dan juga fashion. Iya. Terus kamu melatih anak-anak. Iya. Terus sekarang lagi persiapan untuk your first album. Album. Ya. Wow. Banyak juga ya. Hah? Kalau dikumpulin banyak juga ya. Iya. Itu boleh dong ceritain awalnya sampai akhirnya menemukan bakatmu di musik, ya kecil main piano, klasik dan seterusnya. Iya. Saya tertarik sekali untuk mengulik tentang bagaimana cause and effect relationship terjadi Awal kepada mulanya. karir seseorang hingga saat ini. Oke. Kalau dimulainya itu dari I don't know, since I was a little girl, kayaknya dari umur 3 tahun gitu, kayak emang udah suka nyanyi, terus ya biasa dilesin di beberapa banyak guru lah segala macam sana sini. Enggak, sebenarnya banyak les apapun, dari balet apa, cuman yang emang terus tuh kayaknya kalau anak kecil kan suka kayak iya malas enggak, nah yang enggak malas-malas tuh nyanyi gitu. Jadi dari situ udah jelas kayak setiap ditanya cita-cita jadi mau jadi apa, I know exactly what I wanna be, kayak I wanna be a singer gitu. Jadi dari situ udah tahu mengarahnya ke situ. Terus benar-benar secara profesionalnya itu it started when I form enggak, sebenarnya waktu aku SD aku punya trio. Oh, Iya, waktu aku SD aku punya trio, terus kayak ikut Star Search gitu, kayak ada dulu namanya ajang, dulu belum ada kayak idol-idolan gitu ya, Pesta Bintang dulu namanya, ada di salah satu stasiun TV lah, terus juara 2 kita gitu. Dari situ jadi I'm used to like nyanyi sambil berkoreo udah dari kecil gitu dengan suara stabil. Dan kalau wow. idol itu kan udah ada train-trainnya, nah aku juga gitu, in a way kayak train juga. Yeah. Gitu. Jadi cuman dari trio itu terus yang masih lanjut nyanyi sampai sekarang ya aku gitu. Memang karena aku udah tahu aku pengen jadi penyanyi dari kecil. Oke. Gitu. Jadi ya udah di situ emang udah di daerah sini aja gitu. Kalau misalnya karena aku lagi sibuk dengan bisnis, tapi misalnya nyanyinya lagi nggak jalan, aku setiap hari juga masih ngajar, masih pasti bersentuhan dengan musik setiap harinya gitu. Nggak bisa diem berarti anaknya ya. Sepertinya gitu sih, kayak aduh gimana ya, harus bikin sesuatu dong apa gitu. aktif banget. Bener sih ya. Sampai akhirnya kemudian jadi vocal coach khususnya buat anak-anak ya. Iya. Kan itu nggak gampang loh. Enggak, harus Iya. sabar. Betul. Tapi kenapa? Benar. Kenapa? Apakah kamu passionate with children? Itu juga iya, karena I grew up with a lot of cousins yang masih bayi segala macam, terus sekarang punya ponakan dan lain-lain. So I'm pretty good with kids. Dari sebelum sebelum ngajar gitu. Jadi terus awal mula ngajar itu karena jadi yang aku itu punya TK. Ya punya punya TK. Terus disitulah gitu kita coba deh, di situ awal mula kayak mengajar gitu. Ya udah. Kamu suka? Dan aku suka. I love it. Kayak itu aku masih baru mulai tuh pas kuliah gitu. Jadi udah langsung pulang kuliah ngajar gitu. Itu and I love it gitu with kids. Dan ya sampai sekarang I've been doing it dari 2000 berapa ya? 10. Iya. Berapa tuh? 20 tahun. Pokoknya tiba-tiba udah ada yang, "Kak, aku murid kakak dulu. Sekarang aku udah SMP." Sorry. Tiwu, Kok bisa? saya tahu bahwa ada usaha yang harus dilakukan oleh seseorang untuk sampai di posisi yang ia inginkan. Iya. Melalui perjalanan yang panjang. Betul. Tapi di satu sisi juga ada environment atau lingkungan. Yeah. Terus saya punya komposisi
tertentu di kepala saya. Oke, effort harus segini besar, environment juga harus segini besar. Menurut pengalamanmu dan perjalananmu, kira-kira berapa sih persentase itu? Kalau sekarang untuk effort, sebenarnya I know kayak untuk effort di musik aku belum 100% gitu. Obviously kayak album aku udah delaynya udah terlalu lama, so it's long overdue. Kayak yang aku emang harus lakuin bener-bener I set a timeline gitu. Tapi jadi untuk effort sebenarnya not 100% ya, tapi environment itu bener-bener berpengaruh juga karena I surrounded by I'm in this industry gitu, yang walaupun pengajar tapi masih background musik gitu. Kayak I surrounded by musician, by musical theater people gitu. Jadi of course di sini entertainment business lah intinya kayak gitu. Itu sangat berpengaruh sih. At the end of the day it's who you know juga. Itu it matter. Kayak let's get real, kayak yes it matter. It's about who you know juga. Not only who you are. Yes, Karena there's a lot of talents, kayak there's a lot of more talented kids this day kan. Yes. Tapi if you cannot develop your talent and then kayak you're not in the right environment, nobody gonna know you. Kayak you have to be in the right environment, surrounded yourself with the industry people. Dan itu gitu. Menstimulir. Benar, merangsang segala macam syaraf-syaraf kamu, kreativitas kamu, passion kamu di situ ya. Especially kayak gini, musisi kan. Sejujurnya aja I'm an old soul. Kalau misalnya ditanya secara taste in music, aku dengerinnya Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire karena aku grew up with that gitu. And when my parents and my dad itu kayak sampai sekarang tuh setiap hari yang dipasang adalah disco 80s gitu. So I grew up when kayak he drove me to school with Diana Ross, I'm coming out. And kayak listen to the drums kayak. Jadi kayak waktu ke sekolah tuh kayak gitu setiap hari. So sebenarnya itu gitu. Tapi ada masanya aku harus dengerin kayak what's in right now in our industry. Bukan ngomongin global ya, kayak specifically here. Karena beda-beda kan. Betul. Di Indo saat itu pas aku baru mau rilis tuh kayak misalnya metal, Melayu total. Dan sementara the music that I like is bukan itu gitu. Tapi again it doesn't matter now gitu, karena dengan digital digital world right now sekarang akhirnya gitu udah promo nggak yang kayak radio to TV anymore gitu kan. Jadi itu it's good, more bisa accessible, more easier. Benar. Jadi itu bisa lebih give all the musician rooms to explore kayak maunya kayak gimana, nggak harus ngikutin what's in right now. Cuman saat itu pas aku baru mulai harus sih kayak kita mengupdate kayak how are they doing it these days? How are they doing it tuh kayak gimana they promote your brand, as a singer atau as a musician. Itu harus sih dilakuin, karena nggak bisa kayak if you just want to gue pokoknya mau kayak gini, I just want to make music, nggak, apalagi kayak independent musician. Well, you have to learn the business gitu, nggak bisa cuman gue pokoknya cuman mau making music and yang terkenal. In some cases it works, tapi kayak harus you have to DIY sekarang. And you always have to strive. And push yourself to the limit. Exactly. Yang makanya aku bilang tadi kayak susahnya independent musician. Mungkin kalau di label ada plus minusnya, tapi there are like timeline, there are people, there are like team kan. Kalau independent, if you don't have team yet gitu, kayak you're the one who set your own timeline. Lagu bikin sendiri, right? Workshop sendiri with producer atau apa segala macam. And then after that bukan cuman bikin musiknya, you have to promote it yourself. Itu juga yang jadi kayak DIY banget gitu semuanya. Nah, kalau bicara soal memilih jenis musik, kan kamu tadinya jazz, terus sekarang kamu mulai shifting ke pop.
Iya. Gimana ya? Sebenarnya gini, kayak di album aku nggak semuanya tuh pop. Kebetulan memang lagu yang udah aku rilis itu adalah pop. Terus ada beberapa, ada kayak waktu itu 2 soundtrack yang itu juga pop yang aku kerjain gitu. Tapi sebenarnya aku udah juga bikin lagu beberapa yang nanti ada 1-2 lagu yang akan mungkin it's not like fully chord jazz gitu. Tapi ada kayak the essence and influence of jazz in that song gitu. Jadi aku nggak bisa kayak define myself kayak I'm a jazz singer, no gitu. Kayak there's like a total jazz singer yang kayak emang cuman nyanyi jazz gitu. Kayak I'm not only singing jazz, I can sing jazz gitu. So it's hard juga kalau bilang kayak I'm a jazz singer. I could sing standard ya.